Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tiba lagi di Renungan Malam pada malam hari ini. Dan sebelum kita memulainya, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepada-Mu Tuhan pada malam hari ini. Di tengah berbagai kelelahan, di tengah berbagai aktivitas, di tengah berbagai rutinitas, dan di tengah berbagai berkat yang boleh Tuhan curahkan bagi kehidupan kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Kami mau bersatu hati, kami mau merenungkan dan membacakan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami ya Allah, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan pada malam hari ini, itu semua dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Kristus Yesus, Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-22, yang menyatakan, pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, membuka renungan kita pada malam hari ini, saya mau mengajukan sebuah pertanyaan. Mungkin kita bisa menjawab di rumah kita masing-masing. Dan saya juga punya jawaban atas hal ini. Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Apa yang menjadi jawaban kita ketika kita ditanya akan hal itu? Kalau saya pribadi, ketika saya ditanya tujuan hidup saya selalu teringat, dan mungkin ini pernah saya sampaikan dalam renungan malam kita, bahwa tujuan hidup saya adalah untuk belajar dan mengajarkan orang lain. Hal ini saya dapatkan dari mama saya ketika saya duduk di bangku SMA. Mama saya berkata bahwa ketika kamu belajar, itu bukan untuk diri kamu sendiri, tapi juga untuk orang lain. Dan bagaimana tujuan kehidupan kita. Dan ketika bacaan Alkitab kita pada malam hari ini berbicara tentang orang banyak yang mencari Yesus, maka kita kembali diingatkan tentang bagaimana kita dan apa alasan kita ketika kita mencari Yesus. Ataukah bisa saja atau mungkin saja ketika kita mencari Yesus itu berkaitan erat dengan kita yang hendak mencapai tujuan hidup kita. Seringkali hal ini terjadi. Kita menganggap bahwa kita mencari Yesus, kita berdoa, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hanya untuk kita mencapai tujuan hidup kita. Kita mencapai apa yang kita inginkan. Dengan kata lain, kita menjadikan Yesus alat untuk kita mencapai tujuan kehidupan kita. Itukah yang Tuhan kehendaki? Tentu saja tidak. Dan pada malam hari ini kita mau diingatkan bahwa ketika kita punya tujuan hidup dan kita mencari Yesus, ini semua harus beriringan berjalan, bukan saling kemudian tujuan hidup kita lebih utamakan ketika kita mencari Yesus, dan Yesus ini adalah sebuah alat untuk kita mencapai kesuksesan ini. Bukan beriringan bersama bahwa ketika kita mencari Yesus, maka tujuan hidupan kita adalah memperlengkapi dan juga menguatkan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Yesus inginkan ada dalam kehidupan kita. Yang Yesus inginkan adalah kita benar-benar memahami bahwa kehidupan kita adalah anugerah daripadanya. Dan dengan kata lain,
kita mau menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan yang mampu, yang bisa melakukan berbagai perkara. Dan tugas kita adalah melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan kehidupan kita dan terus mengandalkan Tuhan, bukan menjadikan Tuhan atau mencari Tuhan ketika kita mau mencapai kesuksesan atau kita mau mencapai tujuan kehidupan kita. Ketika tujuan kehidupan saya adalah untuk belajar dan mengajarkan orang lain, maka contohnya begini, ketika saya belajar dan saya hanya mencari Yesus, hanya mengandalkan Tuhan, ketika saya sulit mengerjakan sesuatu, saya berdoa kepada Tuhan. Dan ketika saya mampu mencapai kesuksesan dalam apa yang saya pelajari, saya kemudian tidak memegahkan Tuhan dan tidak bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan. Saya lupa bahwa ketika saya kesulitan, saya mencari Yesus. Gitu. Itu juga yang hendaknya kita pahami dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketika dalam pekerjaan, ketika dalam aktivitas kita sehari-hari, ketika kesulitan datang dalam kehidupan kita, kita mencari Yesus. Ketika kita sulit untuk mencapai apa yang kita sebut dengan tujuan atau kesuksesan, kita mencari Yesus. Tapi ketika kesuksesan dalam hidup itu terjadi, kita lupa. Kita mengabaikan Tuhan. Kita tidak menjadi alatnya, kita tidak menjadi rekan sekerjanya untuk melakukan apa yang Ia kehendaki dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Dan kita lupa bahwa Ia yang telah memberikan berkat dan anugerah bagi kehidupan kita. Malam hari ini kita kembali diingatkan Ibu Bapak Saudara sekalian bahwa tujuan hidup kita dan ketika kita mencari Yesus itu harus seiring bersama. Mari kita bersama mengimbangi bahwa ketika kita mencari Yesus, maka kita mampu melakukan yang terbaik. Maka ketika kita mencari Yesus, ada maksud yang baik, ada maksud yang benar. Bahwa dalam apapun situasi kehidupan kita, teruslah andalkan Tuhan. Jangan cari Tuhan ketika kita hanya berfokus pada kesuksesan dan tujuan kehidupan kita saja. Tapi kita mengabaikannya ketika kita ada di puncak kesuksesan tersebut. Teruslah andalkan Tuhan, terus jadikanlah Tuhan sebagai Tuhan yang mampu hadir dalam setiap perkara kehidupan kita. Bukan hanya ketika duka ada dalam kehidupan kita, tapi ketika kesuksesan dan tujuan hidup kita sudah tercapai. Tuhan memberkati dan mengingatkan setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Engkau telah mengajarkan setiap kami untuk terus mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami akan mengistirahatkan tubuh kami. Tuhan boleh memberkati, Tuhan boleh menguatkan setiap kami agar pada besok hari kami boleh bangun dan boleh melanjutkan aktivitas kami seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa, ini syukur yang kami panjatkan kepada-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.